lagi pula kan perut masih kenyang. Nah, mungkin salah satunya adalah mengakhirkan waktu sahur. Siapa yang jam 2 itu sudah sahur, kan? Halo Cibers, selamat datang lagi di Golfcast, Asir Golf Podcast. Selama beberapa menit ke depan, kalian akan dengerin obrolan keren yang pastinya bakal bisa mengubah sudut pandang kalian. Tahu nggak nih kira-kira narasumbernya siapa? Coba ya. Sebelumnya, kalian udah pada Kalau kita belum, kayaknya udah nggak sih? Harusnya sih udah, secara kita famous banget kayak di Asik gue itu. Aduh, ngeri-ngeri. Jadi buat yang belum kenal kita, perkenalkan, saya Eca, saya Yuni. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang bisa jadi role model banget nih. Keren banget pokoknya ini tuh. Jadi panutan banget buat kita dan buat teman-teman yang lain juga pastinya. Langsung aja kita sambut Ibu Sri Puji Astuti. yeay. Halo Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, oke. Masya Allah. Gimana kabar Ibu Sri? Alhamdulillah sehat. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teman-teman juga gimana nih kabarnya? Sehat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya, silakan. Iya. Jadi kan ini Ramadan ke berapa ya? Kita take video ini tuh hari ke-14. Berarti udah 2 minggu nih kita puasa. Kira-kira kalian ngapain aja nih di rumah? Sebelumnya kita tanya dulu ke narasumber kita. Kira-kira Bu Sri ngapain aja di rumah? Iya, betul. Dulu kan Ibu nih ya. Tiba-tiba dapat palingan untuk menjadi tamu di Gokes ya. Iya. OSIS dari SMP dan SMA Itasigo ya. Oke. Apa nih yang perlu Ibu sampaikan di sini? Kita mau nanya aja sih daily rutin Bu Sri selama Ramadan itu apa aja sih gitu ya. Oh, oke. Intinya berarti daily routine itu berarti kebiasaan atau kegiatan yang sering Ibu lakukan ya sehari-hari. Mungkin untuk teman-teman nih ya yang ada di rumah ya yang sedang menyaksikan gitu ya, daily routine adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Jadi bukan yang hari itu saya ngelakuin besok tidak, berarti yang terbiasa melakukan seperti itu. Kalau Ibu sih sudah pasti ya pagi, karena Ibu guru, jadi pagi kan pasti dari jam 7 sampai dengan, kalau di luar dari Ramadan ini kita pulang 3:30. Iya. Jadi dari otomatis jam 7 sampai dengan 3:30 Ibu mengajar. Ketika Ramadan kita setengah hari ya, jam 7 sampai jam 12. Alhamdulillah nih ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang positif seperti itu ya. Jadi kalau pagi intinya daily rutinnya adalah mengajar siswa yang menggemaskan, banyak ilmu. Menggemaskan. Masya Allah, jadi yang soleh dan solehah ya. Amin. Kemudian sampai di rumah Ibu juga punya kegiatan di mana Ibu adalah seorang kakak ya, anak yang paling tua gitu, dan qadarulahnya tahun inilah tahun pertama gitu ya, Ibu sudah ditinggalkan oleh ibu tercinta gitu ya. Jadi Ibu harus menjadi minimal menjadi ibu-ibu mereka dari adik Ibu. Ibu ini 4 bersaudara. Jadi Ibu harus menjadi kakak sekaligus ibu gitu ya di rumah. Jadi Ibu juga memegang peranan penting. Ibu membagi job-job untuk adik-adik Ibu semuanya. Kemudian Ibu kebagian jobnya, job berasanya ya. Jadi supaya keren aja ya. Jadi Ibu tuh kegiatan rutin Ibu di rumah adalah setelah sampai rumah pasti merapikan yang telah kita gunakan tadi ya, sudah rapi semuanya, meletakkan di tempatnya, itu udah rutin tuh, harus rutinitas. Jadi mau buku, tas dan sebagainya sudah ditaruh dan diletakkan di tempatnya masing-masing sehingga tetap rapi gitu ya. Kemudian Ibu punya tugas, job Ibu adalah mencuci pakaian dan menyetrikanya. Jadi gitu, sampai rumah semua baju sudah dilipat, hasil dari cucian baju Ibu setrika gitu. Jadi kegiatan rutin seperti itu. Walaupun kita punya job desk, tapi setelah kegiatan selesai gitu ya, biasanya kita melihat nih apakah saudara kita, adik-adik Ibu nih masih ada yang butuh bantuan. Jadi tidak yang mentang-mentang daily rutinnya kita adalah kewajibannya adalah seperti kan mungkin ya, ada nih dari Eca atau Yuni kegiatannya di rumah misalnya cuci piring. Tapi kan tidak serta-merta ketika mencuci piring selesai terus lihat orang tua kita masih membutuhkan pertolongan terus kita duduk leha-leha nonton TV gitu ya. Kan pasti tidak ya. Agak gimana ya? Ya di rumah juga sama ya.
kita harus memiliki jiwa empati, merasakan apa yang memang harus kita tolong gitu ya, sama jangan mentang-mentang udah selesai nih saya mah nggak mau lagi lah, itu bukan urusan saya, tidak lagi. Tolong ya kalau Selasi ingat tuh bantuin temennya. Asal keluar aja. Coba itu. Ya jadi seperti itu. Nyetrika Bu biasa sih 2 hari sekali ya, nyetrika, cuci baju, setiap sore baju sudah masuk ke tempat cucian, jadi sudah cuci. Bu biasa mencuci baju itu malam gitu. Sama menyetrika juga kalau memang hari libur berarti Bu dari siang, seperti itu. Itu sih cukup menyenangkan kok gitu. Nih Bu, di bulan puasa gini kan kita tuh kan harusnya ngejar akhirat gitu ya. Tapi malah justru kita tuh ngantuk banget Bu, apalagi habis sahur Bu. Itu tuh kayak rasanya pengen langsung tidur. Jadi subuhnya 8:30, 8:30. Itu tuh yang Itu sisi gelap anak Iya. muda sih Bu sebenarnya. Gak tahu sih, ini gak tahu semuanya baca doang. Agak mencengangkan juga ya. Iya. 8, setengah 9, duha kali gitu ya. Sebenarnya sih kita harus bisa memanage waktu. Memang apalagi ini bulan puasa gitu ya, bulan penuh kebaikan, di mana segala sesuatu tuh bulan yang tidak ada di sepanjang, hanya ada dalam 1 tahun, hanya 1 bulan satu kali. Dan bagi yang bisa mendapatkannya itu kan orang-orang yang pilihan. Berarti bagaimana kita memanage waktu supaya akhirat dapat, dunia pun dapat. Bagaimana tidak mengantuk, harus memanage waktu, intinya seperti itu. Jam berapa saya harus tidur, apalagi kan sekarang sahur jam berapa sahur? Jam 3. Sih biasanya jam setengah 4. Oh, imsak tuh jam Imsak 4.41. 4.41 ya. Oh, tapi Ibu sih meyakini lah ya, anak-anak semua ini tidak ada yang jam 8. Ini mah pengandaian sebenarnya ya. Iya. Ibu tuh soleh dan soleha pasti. Amin. Usahakan sih ya. Setelah kan imsak itu mendekati waktu sahur 10 menit ya. Iya. Terakhir tadi pagi imsak jam berapa? 41. Iya, 4. Imsak 31, 4.31 ya. Subuh ya. jam 4.31. 4.31 berarti setengah 5 lewat lewat 1 1 menit. Tunggulah gitu ya. Tunggulah sampai dengan waktu subuh 10 menit menunggu seperti itu ya. Jadi jangan langsung tidur, lagi pula kan perut masih kenyang. Nah, mungkin salah satunya adalah mengakhirkan waktu sahur. Siapa yang jam 2 itu sudah sahur gitu kan? Enggak ada. Manage waktunya supaya tadi saya tidak kesiangan untuk sholat subuh, tidak lagi kesiangan sholat subuh. Pastilah di rumah nih juga sudah banyak nih yang sahurnya mungkin 3:30 ya, jam 4 kan ada waktu 30 menit. Kalaupun 3:30 berarti kan sampai jam 4 30 menitnya untuk nyemil-nyemil ya, atau apa makanan tadi yang dibeli ketika buka puasa belum sempat dimakan gitu ya. Nah, itu dimakan ketika buat cemilan ketika Sebelum menunggu imsak seperti itu kan. Jadi tidak terlalu, kalau terlalu dekat dengan imsak juga akan terburu-buru makannya. Iya sih. Bagi yang memiliki penyakit lambung itu akan sangat bermasalah. Nah, tips juga nih Guys, untuk anak-anak ibu yang memiliki masalah dengan lambung, salah satunya adalah tidak boleh makan dengan terburu-buru. Berarti sahur juga memang disunahkan makan itu mendekati waktu sahur. Tapi jangan mepet banget, apalagi makannya ngebut ya. Ketika tergesa-gesa akan banyak masuk gas sehingga terjadi perut kembung. Siapa yang suka merasakan besoknya perutnya begah? Itu berarti makannya yang salah. Makannya terlalu banyak. Nah, ketika kita mendekatkan sahur di waktu imsak, maka setelah imsak kita masih fit kan kondisi. Beda lagi dengan yang sahur jam 2. Berarti ini kan batasnya adalah manage waktu. Iya. Mendekati imsak, setelah itu menunggu sebentar, udah ambil air wudhu, menunggu azan kita sudah membuka Al-Quran ya, tidak, jadi kan nggak sempet tidur nih ya, apalagi Al-Quran Hasibgo ini insya Allah sih buka semuanya, apalagi Hasibgo ini kan tidak ada perubahan jam ya, untuk belajar tetap berangkat pagi, masuk pagi seperti biasa, dengan maksud dan tujuan tadi supaya kegiatan pagi ini tidak berubah gitu ya. Jadi dari bangun, sahur, imsak, terus sholat subuh, kalau bisa malah menunggu 10 menit kita bisa mandi dulu ya sebelum sholat subuh.
selesai kan 10 menit kurang lebih ya. Iya. Mandi jam 4.41 azan, kita sudah langsung bisa melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh jangan tidur lagi, memang ngantuk. Ya Bu, Ya, bener ngantuk banget. banget. Itulah godaannya ya. Itu nggak akan bangun kalau bukan ngerjain tugas. Bu. Iya. Nah, berarti itu harus ada keistiqomahan. Mungkin nanti kita bahas ya istiqomah. Oh Oke, iya, boleh, oke. boleh banget. Di selanjutnya. Jadi setelah sholat kita bisa ngaji, menunggu untuk berangkat sekolah karena masuk seperti biasa jam 6.40 ya sudah masuk ya untuk melaksanakan Iya. sholat duha di Iya. sekolah seperti itu kan. Benar. Nah berarti insya Allah kalau mengikuti manage waktu tadi tidak tidur lagi, intinya poin penting adalah tidak tidur lagi ketika selesai sahur. Berarti sahurnya jangan jam 2 apalagi jam 10 malam. Aduh. Sahur ya. Jadi trik and tipsnya supaya tidak mengantuk atau tidak terlewatkan waktu subuhnya. Oh, Itu sih dari ibu sih gitu. Dan Kalau memang Bu yang Sri- sudah Bu Sri lakukan selama ini tidak setelah sahur itu tidak subuh mohon maaf tidak tidur lagi. Jadi nunggu subuh habis mungkin setelah subuh dulu atau terkadang mandi dulu baru sholat subuh kan seger nih nggak ngantuk lagi gitu sih. Itu sih yang ibu lakukan gitu. Oke. Kalau Ibu sendiri sahurnya biasanya jam berapa ya Bu? Kalau ibu tuh terkadang jam 4 kurang 15 atau paling lambat jam 4 ibu baru mulai sahur gitu. Karena sahur kan jangan banyak-banyak. Tadi mungkin salah satunya yang bikin ngantuk porsi makannya banyak ya. Jadi kan cenderung terlalu banyak gula yang masuk karbohidrat jadi membuat ngantuk. Itu dia sih. Jadi memang harus menjaga pola asupan gizi ya. Jangan mentang-mentang besok mau puasa terus makan yang banyak supaya nggak kelaparan. Oh saya kan nggak makan siang, berarti porsi makan siang sama makan siang satu. Iya. Nggak juga seperti itu. Ya. Tapi kalau aku sendiri biasanya sahur tuh dikit sih porsinya, soalnya kayak ngantuk gitu. Bu Eca gimana? Aduh, nggak usah ditanya ya. Kayaknya yang tadi disebut Bu Sri deh, kebanyakan. Jadi Oh, iya. Kadang ngantuk. Tapi Iya. ibu yakin sih kalau Eca mah tidak tinggal sholat ya. Masya Allah. Masya Allah. Udah tinggal tapi telah. Iya terlambat. Yang penting Ya, mengerjakan gitu ya. mudah-mudahan sih dengan adanya nanti podcast ini ada tips and tripsnya jadi nanti tidak lagi gitu ya. Amin. Jadi Stay tune ya. anak-anak semua di rumah ya kan. Iya gitu. Tapi kayaknya untuk amalan-amalan ringan nih Bu, yang kayaknya kita bisa selalu ngerjain gitu. Kan kalau Al-Qur'an kan kayak harus buka Al-Qur'an gitu. Mungkin kayak yang lain itu zikir atau gimana gitu. Kalau yang ringannya Iya, mungkin di sela-sela waktu kita gitu. itu di sela-sela waktu selain kalau sebenarnya sih amalan yang utama gitu ya, karena kan tidak ada di bulan-bulan lain kan tarawih. Sebenarnya sholat tarawih tuh kita mengutamakan. Tapi ini kan yang ditanyakan adalah di sela-sela. Berzikirlah, baca tahlil, tahmid, takbir ya, gitu. Beristighfar, perbanyak. Biar gak ngomong Untuk- kasar. Untuk volume atau berapa banyaknya kan tidak ada bilangan, tidak ada. Jadi seininya kita saja, daripada mulut digunakan untuk ngomongin orang lain, ngerumpi Aduh, hal-hal yang tidak baik gitu ya. aduh. Jadi mungkin no secretnya kita ketika bulan puasa kita keep dulu lah gitu. Coba deh percobaan selama ini kan sudah 15 hari nih. Di sela-sela nih kosong waktu, kalau buka Al-Qur'an sudah pasti ya. Itu sudah tidak diragukan lagi. Tambah tadi tahlil, tahmid gitu ya, beristighfar, takbir, baca itu. Perbanyaklah insya Allah kan. Ketika kita banyak beristighfar, kita banyak mohon ampun sama Allah gitu ya, Allah akan mudahkan gitu. Ada yang bilang katanya beristighfar dapat menarik rezeki, ya itu urusan Allah. Yang penting kita lillah gitu ya. Gitu. Seperti itu sih tips and tricksnya. Sama tadi mengurangi daripada mulut digunakan untuk ngomongin orang gitu ya. Lebih baik tadi nggak apa-apa, mungkin akan terlihat agamis amat, nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Kenapa orang pakai HP di jalan main TikTok itu biasa saja gitu ya. Iya. Kenapa orang di jalan buka HP baca koran misalnya ya, buka HP untuk lihat-lihat scroll itu biasa saja. Terus kenapa ketika kita buka Al-Qur'an, buka Al-Mat Surat ketika berangkat pagi, kenapa menjadi tidak biasa? Karena tidak dibiasakan begitu. Jadi bisa nih senggangkan ketika, mohon maaf mungkin ibu boleh daily rutin ibu ya. Salah boleh, satunya boleh adalah banget, Bu. ibu didawamkan sama ibu, maksudnya gini. Jadi daily rutin sehari-hari ibu. Jadi ibu setiap berangkat, ibu pasti baca Al-Mat Surat di angkot. Gitu. Jadi ketika sampai sekolah,
Itu biasa dari ibu naik dulu yang rapi sudah settle, ibu keluarkan alamat surat, jadi ibu tidak menggunakan HP. Satu radiasi, yang kedua kita lebih enak ya. Siapa tahu itu kita sedang apa namanya sih kalau kita siar gitu ya. Oh, Ya iya. kan? Kita jangan bangga punya HP baru. Kenapa kita nggak bangga? Tapi kan niat kita bukan pamer, iya nggak? Kenapa kita harus malu membaca Al-Quran? Kenapa kita harus malu membaca alamat surat? Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bukan salah satu riya ya. Sebenarnya Allah tidak mengambil amalan ibu gitu ya. Enggak, Tapi ini sebagai bentuk salah satu dari rutin ibu gitu, aktivitas ibu. Karena ibu naik kendaraan umum ya, jadi ketika sudah naik kendaraan umum ibu baca, biasanya sampai sudah mendekati itu sudah selesai. Sampai rumah mohon maaf, sampai sekolah misalnya ada lagi kegiatan ibu baca 2 kali gitu. Jadi tidak terlewat untuk membaca alamat surat pagi insyaallah gitu. Itu sih yang ibu lakukan selama ini, dan rutin kontinuitas akhirnya menjadi kebiasaan. Bisa ditidur nih teman-teman. Keren banget kan guys, bener kan? Narasumber kayak ini keren, pakai banget. Iya emang. Nggak salah kalian nonton ini sih. Sama-sama belajar kita ya gitu. Iya. Ibu juga mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini tidak menjadikan ria dan tidak mengurangi pahala ibu seperti itu. Enggak dong ya, kan ini buat inspirasi ya nggak sih? Yang ada nama pahala. Setuju banget. Amin. Tapi Bu, mau kalau ngomongin sahur nih, kita kan sebagai perempuan ya, biasanya kalau misalnya di akhir datang bulan, terus misalnya besoknya puasa nih, puasa pertama, pasti kan kita pengen dapat kepala nih ya Bu. Cuman kita nih belum mandi wajib. Terus posisinya kita sahur dulu, tapi mandi wajibnya tuh setelah sahur atau setelah nanti subuh. Itu tuh kira-kira sah nggak ya puasa kita? Oh, berarti kan harus mandi wajib. Iya. Mandi wajib Iya. kan salah satu bentuk mensucikan diri ya dari hadas haid gitu kan, hadasnya haid. Nah, berarti sebenarnya boleh sahur dulu, tidak masalah. Jadi tidak perlu harus saya bangun itu mandi gitu ya, mandi bersih. Tidak apa-apa sahur dulu. Tapi tadi ada pembedanya. Bukan berarti mandinya setelah subuh, tapi sebelum subuh. Karena kan batasan suci selesainya adalah ya nggak? Selesainya adalah batasan azan subuh. Jadi tadi kalau kalian sahur dulu, selesai jam 4.31 mandi wajib lah dulu tuh untuk hadas haid ya. Setelah itu jadi maksimal sekali batasan akhir adalah sebelum sholat subuh sudah selesai mandi haidnya ya, mandi untuk junub ya, untuk suci dari hadas haid. Itu jangan subuh dulu baru itu, nanti kalian masih dalam keadaan kotor untuk masuk itu, jadi tidak sah untuk puasanya. Ilmu baru nih guys. Jadi boleh loh ya, bukan berarti kalau habis haid itu terus nggak boleh sahur dulu kalau belum mandi. Boleh, sahurlah dulu. Yang penting mandinya sebelum azan subuh. Gitu. Ya, jangan jam 11 mandi itu kan masih dalam kondisi malam, akan malah tidak baik untuk kesehatan. Tapi kalau mandi jam 1, jam 2, jam 3 boleh, itu sehat. Ya, itu karena dingin banyak, banget. banyak zat-zat alam yang terserap gitu ya, bagus untuk kesehatan. Sebenarnya mandi pagi seperti itu. Ya, tapi kalau memang dingin banget ya tadi, berarti menggunakan trik yang tadi, cara yang tadi, sebelum subuh sudah selesai mandi gitu. Insya Allah bisa. Tapi kalau abis begadang nih kan biasanya kayak, ih tamu udah jam 1 mau mandi deh. Itu bagus gak? Tapi kita posisi begadang, belum tidur gitu. Nah, posisinya kan masih lelah ya. Iya. Kecuali dalam perjalanan, misalnya kan kita pernah nih pergi ya, ada kunjungan, ada outing kelas gitu ya, keluar kota, kita sampai jam 1 malam, jam 2 malam biasa itu langsung mandi. Kenapa? Karena ibu sudah tidur kan di bus gitu. Oh iya. Jadi kalau emang belum tidur jangan mandi. Berarti kan jangan sampai gini, oh Bu, jadi kalau gitu saya besok nggak sholat deh, karena tadi saya habis begadang, apalagi nonton drakor misalnya atau apa gitu, nonton ini atau habis ngerumpi dengan teman video call gitu, terus jadi begadang, akhirnya tidak bisa mandi pagi. Jadi kalau bisa diusahakan tidur yang tepat waktu untuk jamnya supaya kita bisa rehat dengan baik. Oke. Oh ya Bu, ngomongin drakor nih, kita kan misalnya
kita kan sering nih kalau nggak mesti drakor sih sebenarnya ya teman-teman, misalnya kayak film-film barat lah atau apalah, cuma kita nonton nih di bulan Ramadan itu sebenarnya tuh boleh nggak sih Bu? Maksudnya kita kan biasanya nonton film gimana ya, mandang visual ya gitu ngeliatnya ganteng-ganteng gitu. ya itu Kan apa ada kaitannya gitu. segala sesuatu kalau menurutkan dengan nafsu berarti kan kita hindari. Kalau kira-kira nanti menjadikan nafsu yang zinah mata ya nanti saja. Nanti aja Tahan dulu ya guys ya. Gitu. Jadi kalau yang ramah untuk lingkungan dalam artian nafsu saya bisa terjaga, nggak apa-apa nonton. Tapi tapi untuk menjaga lebih kehati-hatian ya Jangan tadi dulu. lebih baik waktu senggang digunakan untuk tadi banyak-banyak berzikir dan berdoa, buka Al-Qur'annya gitu ya, kita mengaji itu sih. Bisa insya Allah lah gitu ya, karena kan pasti, setiap hari sudah jadi daily rutin untuk Asif Goh itu ada tes tilawah evaluasi sederhana. Hari biasa saja kan setiap berapa jam sekali kita harus tilawah 10 menit. Iya benar. Gimana? Iya, pasti bisa insya Allah ya. Iya gitu ya. Oke. Jadi ini udah lumayan ya, kita ternyata baru bentar padahal ya, ternyata udah Wah, udah habis nih. Banyak banget Ya. padahal baru bentar banget Seneng tapi banget nih ya. iya. Tapi sebelum Ibu Closing. meninggalkan gitu ya, Oke. apa nih pesan atau Ya sepatah dulu tips kata-kata gitu ya atau gitu quotes untuk of kita the day. semua gitu, untuk Sibers gitu. Oke. Oh, Seabirds ya. Ya, Oke. netizen gitu. Nah, mungkin pesan ibu kesannya senang ya diundang ke Gokes ya, Seabird di sini, Gokes dari OSIS Asif Goh. Isi dong, Ya. tepuk tangan dulu. Ya, gini nih. Terima kasih sudah diundang ya. Iya, sama-sama. Sudah Kita juga itu terima sebagai kasih. salah satu narasumber, walaupun ibu masih banyak sekali ilmu yang kurang gitu ya. Tapi apa yang sudah ibu amalkan, yang sudah ibu lakukan, ini yang ibu share gitu ya. Pesannya adalah istiqomah dalam kebaikan. Jangan takut untuk memperbaiki diri. Jangan merasa gengsi ketika kita berubah. Gitu, apalagi itu untuk kebaikan gitu ya. Dan jaga adab. Adab adalah utama. Setinggi apapun kita punya ilmu, tapi kalau tidak beradab maka tidak ada apa-apanya. Iya guys. Catat, guys. Keren banget guys. Emang Tempel. narasumber kita tuh kayak the best gitu nggak sih? Ibu mau tahu nggak fakta menariknya? Apa? Kita kan tokoh wanita perdana yang masuk Gokes. Iya gila. Tangan dong. Oke. Iya gitu. Mudah-mudahan nih jadi walaupun perdana tidak mengurangi isi gitu ya. Ini menjadi langkah awal untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi. Amin. Semangat untuk tim Gokes Asif Goh, terutama untuk OSIS-nya. Bravo. Makasih banget Pak Busri Ya, udah mau. sama-sama. Makasih banget ini buat waktunya, karena ini udah sore ya, harusnya Bu Sri udah pulang gitu. Cuman beliau Terima kasih menyempatkan banget. waktu banget. Gila, keren banget kan? Ih, harus ditiru banget gak sih? Iya benar setuju. Keren banget. Ambil baiknya, buang buruknya. Tapi semuanya baik. Iya benar. Oke. Iya jadi makasih banget buat Bu Sri. Sama-sama. Makasih banget. Mungkin sampai sini dulu kali ya obrolan kita. Iya. Makasih banget buat kalian juga nih yang udah setia gitu. Iya, Ci. buat nontonin nontonin dulu lah gitu ya. Iya pastinya. Oke. Selalu pantengin terus Gokes Asif Goh. Yeah. Di hari di mana? Asik Gua TV. Asif Go TV. Oke. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semua, dan pastinya bisa menjadi ladang pahala buat Bu Sri. Amin. Itu yang utama. Amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Terima kasih, atas Bu. undangannya. Makasih. Bu pamit ya. Sukses selalu ya, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke guys, itu tadi narasumbernya. Seru kan? Seru banget banget pasti. dong. Kalau ada apa ya, kayak apa tuh namanya, kalau misalnya dia pendapat gitu ya, kalian bisa ke Feel IG free banget. kita dong. IG OSIS apa? IG OSIS? osis.as_sibgo. Jadi itu dia. Jadi cukup sekian buat Gokes hari ini. Mau ada kesimpulan nggak? Tadi udah sih ya Iya, cukup. tadi udah sama Bu Sri lah, itu udah lengkap banget. Gila, keren kan? Mau nggak Keren jadi kayak Bu banget Sri? Mau dong pasti. Mau Ih, dong. gimana? Siapa yang nggak mau? Pasti mau. Iya. Jadi gimana nih? Mungkin udah dulu kali ya. Iya. Kita Kita tutup. Sampai ketemu lagi di Gokes episode selanjutnya. Dari Siber.